وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga lisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Yang maka dari itu manusia harus dapat berkomunikasi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun kemampuan berbicara pada manusia itu merupakan salah satu kemampuan bawaan atau fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Dengan kemampuan berbicara itulah memungkinkan manusia dapat membangun hubungan sosialnya. Lebih dari itu, dengan memiliki kemampuan berbicara juga dapat meninggikan derajat seseorang. Jika ini perlu diingat para saudara-saudara, jika manusia dapat berbicara dengan baik, meyakinkan dan menyenangkan, maka akan mendapat imbalan kebaikan. Dan apabila manusia itu tidak mampu berbicara secara baik, maka manusia tersebut akan mendapatkan kemudaratan. Dan apabila tidak mampu berkata baik, lebih baik diam. Di mana hal ini diterangkan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Dalam ayat ini menerangkan ucapkanlah perkataan yang benar. Artinya, kita senantiasa harus menjaga lisan kita. Jadi sangatlah penting dalam menjaga lisan. Seperti contohnya dengan alasan mengapa kita harus menjaga lisan, contohnya pada diri kita sendiri saja. Ketika ada orang yang berbicara sembarangan sampai berkata yang tidak-tidak, berkata bisa mengejek, bahkan berkata yang selalu mengeluarkan kebun binatangnya, itu kita dalam hati pasti membatin, ya Allah, astagfirullahaladzim, kenapa kok saya mendengar seperti ini ya Allah? Sungguh perkataan ini sangat tidak nyaman didengar oleh siapapun. Itu mengenai kenapa kita harus menjaga lisan. Kita sendiri saja merasa tidak nyaman ketika mendengar perkataan yang tidak baik. Bahkan tidak ada satu orang pun yang mau mendapatkan atau mendengarkan perkataan yang tidak terjaga, lisannya tidak terjaga. Begitu pula apabila kita mengucapkan lisan kita tidak dijaga pada orang lain pun akan merasa tidak nyaman. Dan apa yang perlu diingat ketika nafsu untuk berkata memungkinkan lisan kita menjadi tidak terjaga, tidak lain adalah diam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang memuliakan Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dalam hadis ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 618 dan hadis riwayat Muslim nomor 47. Nah, dalam hadis selanjutnya juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Lisanul Arab bab 5 yang berbunyi, Haddatsana Affanu haddatsana Hammad bin Zaidin haddatsana Abu Suhnai qala sami'tu Sa'id bin Jubair yuhadditsu an Abi Sa'id Khudri la a'lamuhu illa rafa'ahu qala idza asbaha ibnu adama fa inna
asda'ahu tukaffirul lisani taqulu taqillaha fina fa innaka in astaqamna wa anna wajajna. Telah menceritakan kepada kami, Affan berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid berkata, telah menceritakan kepada kami Abu As-Saba, aku mendengar Sa'id bin Jubair menceritakan dari Abu Sa'id Huwairi, aku tidak mengetahui kecuali bahwa ia telah memarfukannya. Beliau bersabda, apabila manusia berada pada waktu pagi, maka seluruh anggota tubuhnya mengatakan kepada lisannya, bertakwalah kamu kepada Allah, sebab kami tergantung padamu. Apabila kamu lurus, maka kami pun akan lurus, dan apabila kamu melenceng, kami pun akan melenceng. Dalam hadis ini berisikan tentang perintah kepada seluruh manusia untuk menjaga lisannya, meyakinkan manusia tidak mengeluarkan perkataan kotor, kasar, dan tidak baik kepada orang lain. Dan apabila tidak mampu, maka diam. Nah, perlu diingat para saudara-saudara, apa sih bedanya dengan orang yang berbicara dengan kita namun kok ngena di perasaan? Ini terkadang-kadang ada orang yang dinasehati tapi malah tanggapannya itu beda. Yang dimaksudkan menjaga lisan itu, jaga lisan dari ucapan-ucapan yang ketika didengar itu serasa risih, tidak nyaman, bisa berupa berkata kotor, sampai kebun binatang keluar, mengejek, baik fisik maupun psikologisnya, berkata kasar tidak ada sebabnya, pokoknya orang lain pun tidak nyaman ketika mendengarnya. Itu beda dengan menasehati. Nah, perlu diketahui nasihat atau lisan yang terucap secara nyata kegunaannya itu supaya yang diberi nasihat itu sadar diri, mungkin dalam tingkah lakunya, mungkin kurang sopan atau sebagainya. Nah, bahkan kita itu alangkah baiknya mengatakan sesuai kebenarnya, walaupun itu pahit. Nah, ini yang sering salah paham. Tidak bisa membedakan antara menjaga lisan dengan menasehati. Kan banyak yang beranggapan menjaga lisan itu pokoknya jangan sampai yang diajak bicara perasaannya jadi tersinggung, sakit. Utamanya perkataannya itu pahit, padahal berkata sebenarnya itu tidak seutuhnya manis. Bahkan perkataan sesungguhnya itu nasihat itu bisa pahit. Nah, sebagaimana dalam hadis juga dikatakan, An Abi Zarin radhiyallahu anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, quli al-haqqa walau kana murrah. Sahahul Ibnu Habban fi hadis tawil. Hadis ini menyatakan katakanlah sebenarnya walaupun itu pahit. Itu ya para saudara-saudara. Jadi sekarang bisa membedakan antara mana menjaga lisan dan mana yang menasehati. Kata menjaga lisan dan kata menasehati itu beda. Itu ya para saudara-saudara. Maka dari itu, mari yang biasanya berkata sampai kebun binatangnya keluar, marah-marah gak jelas, mengejek-ngejek gak jelas, bahkan orang lain pun merasa tidak nyaman, dirubah demi keselamatan jalanmu. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salamatul insani fi hifdul lisani. Keselamatan manusia tergantung pada kemampuan menjaga lisannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ